Saya share screen dulu. Ini kita belajar tentang trapo ya, trapo atau transformator. Jadi trapo ini kalau misalnya secara gambaran fisiknya ini seperti ini gitu ya, bentuknya ini seperti gambar yang di sebelah kiri. Dia ada dua jenis sebenarnya ya, ada apa? Ada yang berfungsi sebagai trapo step up dan ada trapo step down. Nah ini kayak gini ini menghasilkan 10 ampere, ini 1 ampere gitu ya. Trapo bisa kita temukan misalnya pada alat-alat listrik gitu ya, pada mainan, pada bisa kipas angin, atau misalnya pada sebuah generator yang besar juga ada trapo. Nah, ini adalah trapo. Kalau secara bentuk apa rangkaian di fisikanya gitu ya, dia digambarkan seperti ini, gitu ya. Jadi trapo itu dia ada inti besi gitu ya, inti besi yang memiliki gantungan magnet. Terus di sebelah kiri ini ya disebut sebagai kumparan primer. Ini ada kumparannya. Di kanan juga ada kumparannya. Nah ini disebut sebagai kumparan sekunder. Jadi ini yang kamu lihat di sini. Ini adalah penampakan traponya gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih fungsi dari trapo ya? Fungsi dari trapo. Ya, jadi kalau sederhananya dalam kehidupan sehari-hari kita nih, trapo itu digunakan ya untuk berbagai macam tujuan. Misalnya teman-teman punya mainan gitu ya, PlayStation, Nintendo, atau misalnya kalau anak saya misalnya mainan kereta atau bel, atau misalnya mobil listrik gitu ya. Itu kan sebenarnya untuk menjalankan mainan tadi atau bel itu nggak perlu tegangan yang besar. Tegangan di rumah kita gitu ya, PLN itu kan 220 volt. Nah, sedangkan mainan-mainan tadi gitu ya, itu nggak butuh tegangan yang sangat besar. Nah, oleh karena itu dia butuh apa ya, butuh butuh penyesuaian gitu ya, butuh penyesuaian dari tegangan yang besar menjadi ke tegangan yang kecil. Nah, penyesuaian tegangan ini maka membutuhkan alat. Nah, ini adalah trafo adalah alat yang bisa menurunkan tegangan arus bolak-balik. Atau sebaliknya, misalnya ingin memperbesar tegangan gitu ya, misalnya pada generator pembangkit listrik gitu ya, PLN. Dia kan supaya berhasil memberikan transmisi listrik jarak jauh, maka dia tegangan pusatnya itu harus di-up, harus dinaikkan. Nah, ini juga butuh butuh trafo. Jadi sederhananya itu trafo bisa menaikkan tegangan atau juga dia bisa menurunkan tegangan gitu ya, menaikkan atau menurunkan tegangan. Itu fungsi dari trafo. Oke, ini ya teman-teman, transformator atau trafo, alat untuk mengubah tegangan arus bolak-balik atau AC, ya dia dia dibagi dua jenis, ada yang step up, ada yang step down. Step up berarti naik ya, berarti dia fungsinya menaikkan tegangan. Kalau step down berarti berfungsi untuk menurunkan tegangan. Kalau secara gambaran rangkaiannya ya, lihat nih, dia kan punya dua sisi nih ya, ada sisi kiri, ada kumparan. Nah, ini disebut sebagai kumparan primer. Kumparan primer itu adalah kumparan awal yang pertama kali menerima tegangan awal, ini primer. Sekunder adalah kumparan output atau hasil ya yang sebelah kanan, gitu ya. Nah, ini kumparan primer, ini kumparan sekunder. Kalau penampakan trafo step up gimana? Nah, teman-teman kalau secara gambar kalian bisa membandingkan ini. Step down berarti kan dia fungsinya menurunkan tegangan ya, menurunkan tegangan. Berarti hasil sekundernya, sekunder yang sebelah sini, hasil keluarannya pasti semuanya turun, kecuali arusnya ya. Jadi kalau dilihat dari sisi lilitan, lilitan sebelumnya atau primer lebih banyak dibandingkan sekunder karena fungsinya menurunkan. Kemudian tegangan ya, tegangan sekunder primer pasti lebih besar daripada tegangan sekunder karena memang fungsinya menurunkan. Tapi kalau arus dia berbanding terbalik ya. Arus ketika step down berarti arus primernya lebih kecil gitu ya, lebih kecil, arus sekundernya lebih besar gitu. Step up, nah lihat nih step up, kan dia fungsinya menaikkan tegangan. Berarti semua keluarannya naik kecuali arus. Lilitan, maka sekundernya lebih naik gitu ya, lebih besar. Tegangan, berarti tegangan sekundernya lebih besar kecuali arus gitu ya. Jadi berbanding terbaliknya dengan arus. Nah ini gini ya. Ini secara gambar nih. Kalau di sini lebih kecil, oh berarti dia step down karena menurunkan. Ini lebih besar, berarti dia step up, gitu ya. Ini penampakan rangkaiannya kalau secara gambar. Oke.
Nah, sebenarnya gimana cara kerjanya gitu ya. Cara kerjanya si trafo, trafo ini kan dia terdiri dari inti besi, bermagnet gitu ya. Terus di sini dililitin apa, kawat sehingga disebut sebagai kumparan. Ini kumparan primer nih yang warna merah, yang warna biru ini adalah kumparan, sekunder. Nah, arus bolak-balik yang datang gitu ya, arus AC di primer ini akan menyebabkan perubahan fluks magnet. Ya, perubahan fluks magnetnya juga bolak-balik gitu ya. Di sini arusnya bolak-balik, terjadi perubahan fluks magnet bolak-balik gitu ya di kumparan. Nah, perubahan fluks magnet ini ternyata diteruskan gitu ya, diteruskan sehingga menghasilkan GGL induksi pada kumparan sekundernya gitu ya, pada kumparan sekundernya. Ketika si trafo ini digabungkan sama apa, alat listrik gitu ya, sama alat listrik yang dipasangkan trafo, maka dia akan menghasilkan arus sekunder yang diinginkan atau yang telah disesuaikan gitu. Jadi apa, awalnya dikasih arus awal gitu ya, dikasih tegangan awal, terjadi perubahan fluks magnet bolak-balik. Nah, perubahan fluks magnet ini diteruskan ke kumparan sebelahnya, ke kumparan sekunder, sehingga menghasilkan GGL induksi dan arus induksi yang baru gitu ya, atau arus sekunder. Nih teman-teman, itu cara kerja trafo. Oke, nah ini adalah jenis trafonya. Ya, step up naik tegangan. Kita lihat aja, berarti sekundernya itu semuanya naik kecuali arus. Ya, lihat. Ketika step up berarti naik kan ya, sekundernya tegangannya naik, lilitannya naik. PS itu berarti tegangan sekunder. PP tegangan primer, NS lilitan sekunder, NP lilitan primer. IS arus sekunder, IP arus primer. Ketika dia step up, tegangannya naik, maka berarti tegangan sekundernya naik, lilitannya naik atau lebih besar, arusnya berbanding terbalik, lebih kecil. Jadi yang berbanding terbalik ini adalah arusnya. Step down, menurunkan tegangan, berarti tegangan sekundernya turun, NS-nya juga lebih kecil. Nah, bedanya adalah arus sekundernya. Gitu ya. Jadi yang berbanding terbalik di sini hanyalah arusnya saja. V tegangan sama lilitan dia ngikutin. Kalau naik ya berarti naik, ketika turun turun. Yang berbeda adalah kondisi arusnya. Oke. Nah, secara rumus gimana, Bu? Secara rumus dia jadinya seperti ini nih, ya. Secara rumus jadinya seperti ini. NP per NS perbandingan lilitan gitu ya, primer dibanding sekunder sama dengan PP per PS, perbandingan tegangannya sama dengan IS per IP. Lihat, atas P, nah ini I-nya itu sendirian S. Jadi dengan arus dia bertukar posisi gitu ya. Tapi kalau NP sama dengan PP, NS sama dengan PS. Nah, arus kamu balik aja gitu. Hanya arusnya saja yang berbanding terbalik. Ini secara rumus trafonya nih, teman-teman. Oke. Nah, terus efisiensinya gimana? Efisiensi. Teman-teman yang baru datang silakan ini ya, chat hadir di kolom chat. Ya. Di kolom chat Zoom, silakan nama hadir. Kalau kita ingin membandingkan sesuatu itu bekerja maksimal atau enggak, kamu tinggal lihat keluarannya dibandingkan dengan masukannya atau outputnya dibandingkan dengan inputnya dikali dengan 100%. Itu cara menghitung efisiensi atau efisien nggak sih gitu ya. Kalau trafo ideal ya idealnya dia daya masuk sama dengan daya keluar 100%. Tapi kan dia fungsinya menaikkan dan menurunkan tegangan. Pasti ada efisiensinya. Jadi membandingkan dengan apa? PS. PS itu daya sekunder, PP itu daya primer ya. Kalau kamu masih ingat rumus daya itu kalau kita buka tegangan P sama dengan P dikali I. P itu tegangan, I-nya itu arus. Ya, ini juga PP IS dikali 100%. Jadi ketika kita ingin menghitung efisiensi ini berapa nih efisiensi trafo ini misalnya, maka kamu harus membandingkan data daya keluarannya berapa, daya sekundernya berapa, dibandingkan dengan daya primernya, kamu kali dengan
persentase 100%. Nanti akan terlihat bahwa dia efisiensinya misalnya sekian, gitu ya. Oke. Nah, ini gambaran dari trapo. Ada yang mau ditanyakan sampai sini sebelum masuk ke contoh soal? Nyatet dulu, Bu. Oh ya, nyatet dulu. Yang mana nih? Yang rumus ya? Ini boleh? Atau mau yang rumus aja? Yang tadi, Bu. Yang ini. Ini udah? Yang N. Ini? Nah, ini, Bu. Ya. Oke, sip. Ya, silakan. Ya, N atau eta itu efisiensi trafo. Bu. Ibu. Iya, hadir. Apa, saya? Itu VP itu dikali IS apa dikali IP? Oh. Yang bawah, Bu. Oh, Typo iya, ya? sorry. Typo. IP. Ini kan PP ya. Dia berarti PP, IP. Oh, salah nih berarti ya gambarnya. IP saya, IP. Primer. Yang bawah, ya. Jadi PSIS, PP, IP ya. Kali 100%. Gambarnya salah. Ya, ini daya. Kalau yang tadi rumusnya NP, NS, PPPS, IS, IP. Oke, di sesi 1 yang merekam Yusuf ya. Nanti kalau ada yang butuh berarti ke Yusuf. Silakan cek hadir bagi yang belum. Sorry. Bu, itu yang bawah IP dikali IP apa IS, Bu? IP. Ini Tadi ya. ditanya IP. cowok. Nggak fokus, Rik. IP. Fokus saya, Bu. Ucup ngeliatin Oke. cewek ya. Siap. Gelap semua di sini fotonya. Arif berisik banget, Arif. Arif, fokus, Arif. Mau Belajar. malam Ini- gua mimpin lu. Bang Arif ya. Mau belajar. Lagi hunting yang 18 menit. Ini rumusnya ya. Jadi untuk lilitan Arif sama ini di tegangan. record, Arif. Record. Apa sih Jaki? Jaki udah mandi belum, Jaki? Saya di New York, Bu. Ibu jadi ikut nggak? Kemana? Ke New York. Iya. Kan New York males ah. sebelah mana? Kamis. Mau belajar, Mong. Gue pengen ke New York sama Bu Rani. Iya. IS per IP. Ini berbanding terbalik dengan arus ya. Dia jadi N sama tegangannya dia sama, I-nya kamu ingat aja berbanding terbalik. Sudah? Ini yang tadi. Ini siapa nih yang pakai nama Ahmad? Siapa Ahmad? Oke, selesai. Kita ke contoh soal, lanjut.
Halo, Loha. Hai. Lanjut, Bu. Lanjut ya. Baik. Nah, ini contoh soal. Kita ingin mengubah tegangan AC arus bolak-balik 220 volt menjadi 110. Berarti yang kamu pakai trapo apa? Step up atau step down? Step down, Bu. Iya, turun ya. Turun berarti step down dengan suatu trapo. Tegangan 220 volt ini dihubungkan dengan kumparan primer. Ya, jadi kan dia tegangan awal, berarti dia masuk ke dalam kumparan primer. Dikasih tahu kumparan primer ini punya 1000 lilitan. Maka kumparan sekundernya dia punya berapa lilitan? Maksudnya gitu. Kumparan sekunder mempunyai berapa lilitan? Oke. Ya, jadi teman-teman punya. Bentar. Kamu boleh ringkas soalnya dulu. Geser. Ya, ini trapo. Keinginannya adalah dia punya apa di situ tegangan ya, tegangan primernya 220 volt. Dia ingin menurunkan dari 220 menjadi 110. Jadi kita anggap keluarannya itu 110 sebagai tegangan sekunder. Dihubungkan dengan kumparan primer yang mempunyai 1000 lilitan, NP 1000 ya, 1000 lilitan. Oke, ditanya kalau gitu si kumparan sekunder punya berapa lilitan gitu ya, NS. Oke. Nah, ini saya stop share dulu ya. Kita ke papan tulis. Anggap aja ini soal nomor 1. Stop share. Tik. Ya. Bentar, kurang atas. Ya. Trapo, dia punya tegangan awal 220 volt, kemudian pengen keluaran itu 110 sekundernya, dikasih tahu lilitan primernya 1000, ditanya kalau gitu sekundernya punya berapa lilitan. Gitu ya. Nah, teman-teman, kamu punya rumus ya, P per PS sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP, gitu ya. Ini rumus dasarnya. Jadi tegangan sama lilitan, ya, tegangan sama lilitan dia berbanding lurus, tapi dia hanya berbanding terbalik di arus, gitu ya. Jadi maksudnya berbanding lurus gimana ya? Kalau di sini P, lilitannya juga P, tapi arusnya dia S. P. Jadi yang terbalik itu hanya arusnya aja. Oke. Terus diapain, Bu? Masukin aja ya. IP berapa? IP 220. IP 220 di sini. PS-nya berapa? 110. NP 1000 ya. NP 1000 ini ditanya NS ya. Ada? Teman-teman boleh bagi. Misalnya kamu ingin menyederhanakan ini nih, 220 sama 110 berapa? 2 ya? 2. 2 per 1 ya. 2 atau 2 per 1. Nah, ini 2 per 1 sama dengan 1000 per NS gitu ya. Nah, habis gini kamu bisa kali silang ya. Berarti kan kali silang itu 2 NS gitu ya. 2 NS sama dengan 1000. Ya, sama dengan 1000. Berarti NS-nya berapa? 1000 dibagi 1000 dibagi 2. Berapa 1000 bagi 2? 500. 500 lilit. Ya, selesai gitu. Jadi 500 lilitan. Ya, jadi untuk trapo insya Allah tinggal hanya ini sih perbandingan dan efisiensi aja dia. Oke. Ada pertanyaan untuk soal ini?
Udah nulisnya? Oke. Sudah ya? Kita ke tipe soal nomor 2. Bentar. Ya. Nomor 2. Ada sebuah trafo, step up, ya. Berarti dia menaikkan tegangan. Dia punya perbandingan lilitan primer dan sekundernya 1:5. Daya yang dihasilkan pada sekundernya 12 kW. Berarti ini PS ya, 12 kW. 12 kW berarti teman-teman rubah dulu nih ke dalam watt. Karena dia kilo, berarti kan 12 kali 1000 ya, 12.000. Dengan kuat arus 0,6 ampere. Berarti 0,6 ampere. Ditanya, berapa besar tegangan primernya? Oke. Coba kamu kerjakan sendiri dulu. 1 menit, 2 menit, silakan. Step up, perbandingan sama sekunder 1:5. Dayanya PS 12.000. Jika kuat arus dengan kuat arus 0,6 ampere, maka besar tegangan primernya berapa? 0,6 ampere itu sekunder ya. Siapa? IS. Jadi kalimatnya itu masih nyatu. Daya yang dihasilkan pada sekundernya 12 kW dengan kuat arus 0,6 ampere. Berarti 0,6 ampere itu IS, arus sekunder. Yang kamu ditanyakan adalah berapa besar tegangan primernya. Sudah? Berapa dapat hasilnya? Rp24.000 bukan, Bu? 24.000. Tipenya? Belum. Coba deh. Kamu langkah step pertama apa yang teman-teman harus cari dulu? Cari dulu apa? Nyari PS. Iya. Kamu nyari PS dulu, nyari tegangan sekunder. Nyari tegangan sekunder dari rumus apa? Daya.
Dah, pintar. Dari tegangan sekunder dari rumus daya, berarti dari daya sekunder ya. Berarti kan kamu dapat tuh tegangan sekunder. Berapa tegangan sekunder yang kamu dapat? 20 kali 10 20 apa? 20 kali 10 pangkat 3 bukan, Bu? Iya, 20 kali 10 pangkat 3 atau 20.000 ya. Nah, kamu kan udah dapat nih si siapa? PS sudah dapat. Habis itu baru pakai perbandingan. IP per PS sama dengan NP per. Hasilnya 4.000 bukan, Bu? Nah, iya, betul. Hasilnya 4.000. 4.000. Ya, 4.000. Hasil 4.000. Oke. Mau coba nggak pakai annotate? Tadi siapa yang ini? Boleh coba annotate? Udah lama nih kita nggak pakai annotate. Ya, boleh. Kan kamu bisa pakai annotate di sini ya. Atau pakai teks di coba deh. Teman-teman yang belum nemu boleh tetap cari ya. Salah. Tadi siapa yang mau coba? Dea, Bu. Oh, dia. Yuk, silakan. Bentar, Bu, lagi ngetik. Oke, siap. Ya, ini salah satu tipe ini ya, saya perbandingan tuh. NP sama NS-nya bentuknya perbandingan. Tapi sebenarnya sih prinsipnya sama sih ya. Dia kalau nggak ditanya efisiensi, ya ditanya lilitan, arus, atau tegangan. Pakai rumus perbandingan dasarnya. Iya, betul. Ya, betul. Benar gak, Bu? Iya, betul. 100. Iya, nih. Benar. Kan kamu baru punya data IS sama PS. Berarti kamu cari tegangan sekundernya. Ini 12, ini pangkat ya. 12 kali 10 pangkat 3. Jadi dia 12.000. Dari mana? Dari KW, kilowatt. Sama dengan PS kali 0,6. Maka PS-nya kamu dapat 20.000 atau 20 kali 10 pangkat 3. Terus ya udah mencari salah satunya pakai perbandingan yang tadi. Tinggal dibandingin. IP 5:1. Nah, IP-nya dapatnya 4.000. Oke. Untuk ini ada pertanyaan? Yang lain? Bisa ya. Hasilnya 4.000. Ya. Oke. Lanjut? Lanjut ya. Lanjut ke tipe soal yang lain. Ini sudah? Sudah ya? Halo, halo? Lanjut ya. Baik. Nih. Ini deh ya, saya izin hapus annotate-nya ya. Oke. Deh. Sebuah trafo step up ya, menaikkan tegangan. Dia mengubah tegangan 25 volt menjadi 250 volt. Dari 25 ke
Jika efisiensi trafonya 80%, nah ini sekarang efisiensi ya, dan kumparan dihubungkan dengan lampu 250 volt dan 50 watt, maka kuat arus dalam kumparan primernya adalah apa? Jadi sebenarnya trafo itu insya Allah mudah ya perbandingan. Tinggal kamu jangan salah menamakan aja. Nih sekunder apa primer gitu. Oke, coba nih. Sebuah trafo step up mengubah tegangan 25 volt menjadi 250. 25 itu tegangan apa? Tegangan apa? Tegangan? Open mic. Tegangan primer ya. 25 primer, 250 apa? Sekunder. Sekunder ya. Efisiensi 80%. Berarti itu apa? Eta ya. Eta itu yang kayak huruf N tadi. Terus kemudian kumparan dihubungkan dengan lampu 250 volt dan 50 watt. Nah, 250 volt yang di sini apa? Ini apa? Tes. Masih sama, dia adalah tegangan sekunder. 50 watt apa? P apa? PS. PS. Iya, betul ya. Jadi dia sekunder nih, 250 itu tegangan sekunder, 50 watt itu daya sekunder, etanya 80%. Nah, diminta maka kuat arus dalam kumparan primer. Berarti dia bertanya I primer. I primer berarti IP. Coba kamu coba coret-coret di kertas kamu, dapatkah? Saya ke papan ya. Berarti yang tanya IP. ...25 volt itu, ini berarti soal nomor 3 ya. 3. Tegangan primernya 25, tegangan sekundernya 250, daya sekundernya 50 watt, terus ditanya IP. Oke. Nah, ditanya IP. Oke. Ya, ini saya stop share, saya ke papan tulis ya. Udah, kita coba. Berarti kira-kira oh ya, eta 80% ya. Eta 80%. Cara apa dulu nih yang dipakai menurut teman-teman? Kita pakai cara yang mana kalau ada etanya? Pakai apa? Pakai efisiensi. Pakai rumus efisiensi ya. Pakai rumus efisiensi. Jadi efisiensi adalah, nah ingat kalau efisiensi itu selalu membandingkan antara output sama inputnya. Outputnya kan sekunder, berarti PS. Inputnya primer dikali 100%. Ya. Berarti di sini kan dia 80% nih. 80% sama dengan PS kamu udah punya 50. PP-nya belum ada dikali 100%. Gitu ya. Nah, ini sama aja dengan apa? Kalau 80% itu kan 0,8 ya. Ya enggak? 0,8 ya 0,8 sama dengan 50 per PP. Ini kan 100% itu sebenarnya 100 per 101 ya. Nah, dari sini berarti kalau saya minta PP itu kan sama aja dengan gimana? Saya mau cari PP nih, itu artinya adalah 50 kali 1, ya enggak? 50 dibagi siapa? Dibagi 0,8. Nah, ini PP. Berapa 50 dibagi 0,8? Nah. Berapa? 62,5, Bu. Iya, pintar. 62,5 ya. 62,5. Maka itu adalah nilai PP-nya. Ya, 62,5.
62,5. Nah, di sini. Ini satuannya apa? Satuannya watt. Oke. Nah, gitu. Jadi kalau efisiensi 80%, nah ini kamu bagi aja 80 per 100, 0,8, 100%-nya itu 1, kali silang sebenarnya, ya, ke sini kan kali silang. 50 kali 1, 50, 0 sama dengan 0,8 pp. Karena kita mau minta pp-nya, berarti 50 dibagi 0,8, sama dengan 62,5 watt. Kamu baru punya pp nih, maka kita ke rumus, saya ke atas ya. Ke atas di sini hapus dulu. Nah, atau di samping sana boleh biar muat. Sorry. Ya, di sini kan rumus PP itu kelihatan ya. PP adalah karena dia daya, PP itu maksudnya daya P kecil harus ya. Daya primer berarti kan tegangan primer dikali I primer. Ini rumus daya ya, rumus daya. Nah, berarti kalau saya mau cari IP, kan yang ditanya IP nih. Mau cari IP sini, maka IP adalah siapa dibagi siapa kalau IP? PP per PP, Bu. Daya sekunder, daya primernya kita bagi dengan tegangannya. Dayanya berapa? Daya primernya 62,5 yang tadi kamu hitung. Dibagi dengan tegangan primernya 25. Berapa 625 bagi 25? 2,5, Bu. Yes, 2,5. Jawabannya 2,5 ampere. Selesai, gitu. Ya. Jadi ini kalau bentuk efisiensi kayak gini. Pakai rumus daya balikin lagi ke rumus daya aslinya, nanti kamu dapat IP-nya. IP 2,5 ampere. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ibu, Bu Rani, kalau misalnya nyari IP-nya dulu, bisa kan ya, Bu? Bu Rani. Saya mute ternyata, udah saya ngomong lagi. Baik, kamu gini, kalau dia ada efisiensi, ya, maka kamu harus gunakan rumus efisiensi. Kenapa? Karena kalau nanti kamu misalnya tidak, kan ini efisiensinya bukan 100% soalnya, 80%.
kalau misalnya kamu pakai rumus perbandingan misalnya, PP per PS sama dengan IP per IS tanpa menggunakan 80%, Tadi nanti pakai gimana? IS-nya dulu maksudnya. Jadi dari watt, dari rumus watt, dari rumus daya. Dari rumus daya, iya sama. Coba deh, pasti kalau kamu nggak menggunakan efisiensinya, ntar hasilnya beda. Karena kan efisiensi itu mempengaruhi pengeluaran, bahwa yang dihitung itu hanya 80%-nya aja, bukan 100%. Misal nih, kalau misalnya, coba ya, kamu misalnya dari apa? Nyari IS-nya ya berarti ya. IS berarti berapa? 50 sama dengan PS IS. Kalau sederhananya sih, kalau dia ada efisiensi, maka kamu wajib menggunakan efisiensinya. Karena efisiensi ini menunjukkan bahwa si trapo tersebut tidak ideal, bahwa dia hanya memperhitungkan 80% saja yang dihasilkan. Nah, ini akan berpengaruh nilai sehingga kita nggak bisa pakai langsung perbandingan yang tadi gitu. Ya. Di kasus efisiensi harus dimasukkan untuk efisiensi, memperhitungkan ininya. Jadi apalagi kalau kan yang daya itu terkait sama arus ya. Jadi kita harus menggunakan rumus efisiensi. Nggak boleh langsung ke perbandingan IS IP. Coba nih, saya kasih soal satu lagi ya, yang ada efisiensinya. Ini saya hapus ya. Oke. Jadi kalau ada efisiensi, teman-teman pakai rumus eta. Nah, soalnya gini, nggak ada di PPT ya. Anggap ini soal keempat. Perbandingan jumlah lilitan kumparan primer dan sekunder sebuah trapo adalah 2:1. Perbandingan jumlah lilitan kumparan primer dan sekunder sebuah trapo adalah 2:1. Berarti itu apa? Diketahui primer dibanding sekunder adalah 2:1. Nih. Soalnya saya bacain aja ya. Bila efisiensi trapo itu adalah 80%, ada eta di sini. Jika etanya adalah 80%, oke. Dan arus keluarannya 8 ampere, arus keluaran itu IS ya, 8 ampere. Maka kuat arus listrik pada kumparan primernya berapa? Nah, ini ditanya IP. Sama ya seperti tadi, yang ditanya adalah IP primernya berapa. Nah, tapi bedanya, kalau tadi kan yang dikasih tahu tegangan, yang ini lilitan. Dan lilitan bentuknya perbandingan. Coba, kamu cari IP-nya berapa? Cek. Kamu bentuk N-nya perbandingan. Ada yang dapat? Lima bukan, Bu? Berapa ampere? 5 ampere. Betul, 5 ampere. Ya, jawabannya 5 ampere. Siapa yang jawab tadi? Aiman, Bu. Oh, Aiman, yes. Iya, 5 ampere. Betul. Aiman, cara yang kamu gunakan apa dulu stepnya? Ini, Bu, kan perbandingan NS-nya 2:1. Terus saya pakai yang di ideal, Bu, yang NP per NS sama dengan VP per VS.
Yes, betul. Terus? PVS-nya pakai yang rumus efisiensi tadi. Iya, betul. Ya, jadi gini. Nah, ini kan ya tadi yang seperti disampaikan Aiman ya. Kamu punya data ini nih, NP sama NS ya. Ya, intinya kalau si eta itu kan dia berhubungan sama daya. Daya itu berhubungan sama tegangan dan arus ya. Karena rumus daya itu P dikali I. Ini rumus daya secara umum nih. Ya, jadi daya itu berkaitan erat sama V sama I gitu. Jadi kalau kita mau cari, ini kan I ya, I itu terkait sama daya dan ini ada efisiensi. Kita harus pakai efisiensi. Tapi kalau misalnya hubungan N sama V, teman-teman bisa pakai perbandingan yang artinya yang 100%. Jadi bisa gini. PP, PS, NP, NS ya. Ini kan kondisi ideal nih ya. Ini nggak apa-apa gitu karena di sini nggak ada arusnya. Nah, ini berarti kamu punyanya 2:1 di sini ya. Berarti PP PS sama dengan 2:1 ya. 2:1 kalau teman-teman kali silang berarti kan si PP sama dengan 2 PS, iya nggak? Terus kalau misalnya saya mau cari PS, saya mau nyari PS berarti dia berapa? Setengah PP. Benar nggak? Halo. Ya. Nih, ini dapat nih PS-nya gitu ya. PS-nya setengah PP. Terus gimana, Bu? Nah, kita kan mau nyari IP nih, tapi kita ada efisiensi. Nah, kita gunakan rumus efisiensi di sini. Ya, jadi ketika ditanya arus, kamu pakai efisiensi. Efisiensi kan PS daya keluaran, daya primer dikali 100%. Nah, eta-nya itu kan kamu udah ada nih 80% ya. PS itu bisa dibuka. PS itu daya sekunder, berarti kan tegangan sekunder dikali arus sekunder per tegangan primer dikali arus primer dikali 100%. Gitu, ini rumusnya jadi kayak gini. Terus diapain lagi, Bu? Masukin aja angkanya. Masukin angkanya berarti, coba misalnya kalau, ini tadi ya, 80% kan 0,8 ya, teman-teman. 0,8. Nah, PS-nya berapa? PS-nya itu setengah pipe. Saya tulis ya, setengah pipe. Setengah pipe, terus IS-nya berapa? Oh, IS-nya 8 ya, ada IS-nya. IS 8, pipe-nya tetap pipe, IP-nya ditanya, ini 1 ya, 100% 1. Oke, habis gitu, ini kan atas bawah ada pipe nih, kamu boleh coret tuh pipenya, pipe. Tegangannya, tegangan ini nih, ini kan sama ya, ini saya coret ya. Oke, terus sudah masuk berarti 0,8 sama dengan, ini kan berarti setengah ya. Setengah kali 8 berapa? 4 ya. 4 per IP. Gitu. Ya enggak? 0,8 setengah kali 8, 4, bawahnya IP. Ini kan 1. Berarti IP berapa? Berarti IP sama dengan berapa? 4 dibagi 0,8 sama dengan 4. Kalau ini dijadikan 8/10, berarti berapa? 40 per 8 ya. 40 per 8 sama dengan 5 ampere. Gitu. Kelihatan kah? Ini ya, ini 4. Gitu teman-teman. Nah, 5 ampere. Ya. Ada pertanyaan? Ya, jadi kalau bentuknya perbandingan, nggak apa-apa cari perbandingan dulu pakai rumus yang perbandingan. Tapi ketika kamu mau nyari arus, karena dia kaitan dengan daya, maka kamu harus pakai rumus efisiensi. Bu Rani, berarti kalau Apa? ada efisiensinya diketahui itu harus pakai efisiensi ya, Bu? Iya, betul. Selalu, harus pakai selalu, efisiensi. Selalu. Iya, selalu. Karena kalau efisiensi dikasih tahu, itu artinya si trapo itu nggak ideal. Keluarannya itu nggak 100%. Jadi nggak sepenuhnya kita bisa pakai perbandingan full, gitu ya. Nggak bisa perbandingan full dengan arusnya. Maka efisiensinya harus dipakai, gitu. Nanti kalau misalnya efisiensi nggak dipakai, nanti hasilnya beda, ya. Jadi kalau efisiensi dia harus dipakai. Oke, Bu, Kalau makasih, Bu. baik.
Kecuali nggak ada efisiensi, maka dianggap 100%, ya udah berarti bisa pakai total perbandingan. Bu. Mm-mm. Kalau kuat arus itu langsung dibagi 80% gimana, Bu? Jadi habis Si itu kuat arus langsung itu langsung masuk. Ya, habis itu langsung masuk ke perbandingan. ini Bisa nggak, Bu? ini. Oh, kamu Enggak, Bu. Jadi mau di awal-awal. menyelesaikan Nah, di awal-awal ya. Kuat arusnya dibagi efisiensi dulu, Bu. Kuat arusnya dibagi efisiensi doang. Udah nyoba belum? 8 ampere diambil 80% gitu. Iya, 8 ampere kan dibagi 0,8. Nah, jadi 10 ampere. Nah, 10 ampere kan perbandingan kan 2:1. Jadi 10 ampere dibagi 2 jadi 5 ampere. Bisa nggak, Bu? Oh, iya. Boleh aja. Kan itu berarti menunjukkan bahwa arusnya terkait dengan efisiensi kan ya? Iya. Iya nggak? Iya. Iya, jadi maksudnya efisiensi tetap dipakai gitu. Iya. Sama aja seperti itu. Tapi berarti kan memang arus itu terkait sekali dengan efisiensi. Berarti kamu sudah sekunder ini bahwa ini adalah 80% gitu ya. Gitu. Oke. Iya kan udah kebayang tuh, oh arusnya 8%, berarti 100%-nya berarti 10 gitu kan. Nah, baru pakai perbandingan karena ini kamu udah 80% kan gitu. Sip. Oke. Ini nyatetnya sudah? Satu soal lagi. Ada waktu 4 menit. Wah, Naura, kenapa nggak boleh pakai perbandingan? Tadi ya Naura, kalau di soal itu ada efisiensi, itu berarti menunjukkan bahwa trapo itu nggak ideal. Jadi kan gini, perbandingan tuh gini ya, maksudnya nggak boleh NP, NS, PP, PS, IS, IP. Ini. Ketika misalnya dia ada efisiensi, kamu pakai perbandingannya berhenti di sini nih, berhenti di N sama P. I-nya itu nggak boleh langsung dipakai perbandingan, harus pakai jalur jalur efisiensi gitu ya. Karena di sini dia nggak 100% gitu ya efisiensinya, jadi harus pakai efisiensi. Kecuali dia tidak ada efisiensi, maka trapo dianggap ideal, kamu boleh nih ketiganya langsung pakai perbandingan aja boleh. Gitu. Atau tadi siapa yang bilang ya kalau gitu harusnya di sekundernya dipresentasin dulu Bu, di efisiensi dulu, baru masuk perbandingan. Nah kalau itu boleh. Yang pasti efisiensi itu berpengaruh pada keluaran arus ya, baik masuk atau maupun keluar. Oke. Nah, sudah ya. Ada satu soal nih, satu soal terakhir. Saya share. Nah, kalau ini jawabannya apa? Pada transformator tidak ideal. Daya listrik primer 440, daya sekunder 400. Maka rugi dayanya adalah berapa? Berapa? Jawabannya apa kalau kayak gini? Open mic. Trapo tidak ideal, daya primernya 440, daya sekunder 400. Maka rugi dayanya berapa? Jawabannya apa, Bro? Ting. Apa? Ada yang tahu gak? Yusuf, tahu gak? Kira-kira jawabannya berapa? Arkan? Arkan Kusi. Kalau misalnya ditanyakan gini, maka rugi dayanya adalah berapa? Ya, berarti kan dia memang nggak ideal kan? Orang istilahnya tuh modal yang 440, tapi keluaran sekundernya hanya 400. Rugi dayanya, ya teman-teman tinggal kurangin aja. 440 dikurang 400, berarti 40 watt. Udah selesai. Gitu. Jadi jawaban tipe ini, rugi dayanya itu sama dengan daya yang hilang. Nah, ketika ditanya daya yang hilang, ya kamu tinggal kurangin aja. Modal masukan primernya berapa, kan 440 tuh 400, ya teman-teman tinggal kurangin saja gitu.
Ya, jadi kalau ini jawabannya tinggal daya yang hilang misalnya. Daya yang hilang. Atau daya yang rugi, ya udah tinggal si PP-nya, PP dikurangin sama PS. Jadi sama dengan 440, kamu kurangin sama 400. Jadi sama dengan dia 40 watt. Gitu. Selesai. Oke. Sampai sini dulu sesi 1. Teman-teman yang belum absen di sesi 1, silakan absen di chat. Kita tutup ya untuk sesi 1 dengan baca hamdalah.